Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Ragam Riau, edisi reses anggota DPRD Riau masa persidangan ketiga. Anggota DPRD Riau yang berasal Dapil Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Riau, menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Tanggerang Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda simak. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, yang merupakan anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru dan merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau, Sabtu pagi melakukan reses masa persidangan ketiga di Kelurahan Tanggerang Utara. Dalam rombongannya, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, yang didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya, termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang juga berasal dari Partai Demokrat, Tengku Azwendi Fajri, dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam reses yang disambut antusias masyarakat Kelurahan Tanggerang Utara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Demokrat.
Kegiatan reses yang dipusatkan di halaman Masjid An-Najah ini berlangsung khidmat saat pembacaan doa yang dibacakan oleh Bahri. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minas sabirin waj'alna minas syakirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Setelah itu, kegiatan dibuka dengan sambutan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara, Sukambi. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. Kali ini kegiatan reses Bapak Haji Agung Nugroho bertempat di Kelurahan Tangkerang Utara yang lebih fokus di lingkungan Masjid Paripurna An-Najah, yang mungkin sebelumnya juga pernah dilakukan di kelurahan lain, tempat-tempat lain. Tapi kebetulan kali ini pada reses persidangan ketiga kita Masjid Paripurna An-Najah dikasih kesempatan sebagai tuan rumah. Oleh karena itu Masjid Paripurna An-Najah ini meliputi 3 RW, RW 11, RW 12, dan RW 16. Ini utamanya, tapi jemaahnya jelas terdiri dari umat muslim sekelurahan Tangkerang Utara ini. Ada RW 14 dan RW 15 yang rutin di masjid ini juga sebagian. Untuk kita ketahui Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Agung Nugroho ini tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah warga RT 3 RW 11 Kelurahan Tangkerang Utara. Sama dengan Bapak Tenggas Fendi ini, beliau sekarang warga RW 14 Kelurahan Tangkerang Utara. Jadi acara ini adalah sebenarnya agendanya dari kita untuk kita. Jadi banyak hal yang sudah beliau lakukan buat lingkungan kita ini. Kalau ada perhatian lebih oleh Pak Agung Nugroho ini wajar terhadap daerah kita, karena beliau satu-satunya putra terbaik dari RT 3 RW 11 Kelurahan Tangkerang Utara ini yang mendapat amanah untuk menjadi pimpinan DPRD Provinsi Riau di tingkat provinsi, sehingga kewenangan beliau itu cukup luas, tidak hanya Kota Pekanbaru tapi justru seluruh Riau. Ini kewenangan tugas pembinaan beliau. Hari ini bersyukur kita kepada Allah SWT, beliau menyempatkan waktu untuk menyerap aspirasi, bertatap muka dengan kita. Anggaplah ini sebagai reunian yang sekarang kalau jumpa beliau itu cukup sulit, cukup padat waktu beliau, mesti pakai jadwal melalui ajudan lagi. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa hari ini beliau bisa sempatkan waktu buat kita. Sekali lagi memang kami rasakan Pak Agung perhatian khususnya di Tangkerang Utara ini ada perhatian lebih, alhamdulillah, yang selama ini terhadap masjid kita banyak kontribusi untuk mengembangkan masjid kita. Kemudian akhir-akhir ini juga beliau berikan perhatian semenisasi
melalui anggaran perubahan, insya Allah tahun ini di RW 11 ada, di RW 12 juga ada. Terus mana yang untuk RW 16 gitu. Nah, terus sebagai saya ketua RW-nya, karena sudah ada tidak mau disemen lagi di sana, semua sudah disemenisasi dan sudah diaspal. Oleh karena itu saya usulkan semenisasi lahan menuju kuburan kita, kuburan Al-Abrar, Jalan Seroja Ujung, tanah wakaf dari keluarga Bapak Nasir, Pak Sindang. Nah, itu yang insya Allah besok akan kami bahas pengelolaannya bersama dengan seluruh RW yang terlibat dalam pengelolaan lahan kuburan tersebut. Insya Allah besok waktunya siang hari Ahad di sini juga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, tentu hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini adalah hari pertama kami mengawali reses kami. Sebenarnya reses itu dimulai pada tanggal dan hari Senin besok. Namun tanggal 13, sekarang tanggal 12 berarti hari Minggu. Namun untuk saya karena memang jatah reses itu cuma ada 12 kali, saya selalu lebih dan hari ini saya mulai dengan di kecamatan atau kelurahan Bukit Raya, tepatnya di lingkungan di mana saya dibesarkan, seperti itu. Dan ada Bu As juga, terima kasih sudah hadir Bu As. Bapak Ibu sekalian, saya besar di sini dan juga tentunya jamaah dari masjid sini dan orang tua saya, Bapak Ibu sekalian juga pernah menjadi RW di sini dan saya ucapkan terima kasih. Pada waktu pemilihan lalu saya dipilih dengan suara yang cukup sangat bagus sekali dan ini membuat saya berhutang budi dengan daerah sini, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya di sini waktu pemilihan di Kota Pekanbaru dipilih dengan 27.800. Sementara suara teman-teman yang lain hanya di bawah 15.000. Sehingga saya terbanyak suara di Kota Pekanbaru. Dan pada waktu itu saya menjabat menjadi ketua fraksi dan hari ini saya sudah berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, saya didudukkan menjadi pimpinan DPRD Provinsi Riau, menjadi orang nomor 9 di Provinsi Riau, Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga berkat doa orang tua saya yang ada di sini. Ini tentu merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami dan kebahagiaan untuk masyarakat kita di sini. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak kerja yang kami lakukan sesuai dengan komitmen kami kemarin bahwa kami akan memberikan bantuan ambulan, khususnya ambulan gratis untuk warga lingkungan di Masjid An-Najah. Sudah kami berikan. Dan juga kami juga sudah memberikan juga bantuan untuk masjid. Tahun ini dianggarkan 50, datangnya cuma berapa Pak? Sekitar 30-an. Dan tahun besok itu dianggarkan 200 juta, insya Allah masuk 200 juta. Dan untuk semenisasi di awal tahun kami punya ada 60 titik semenisasi dan juga drainase. Dan tahun di APBD perubahan ini juga ada aspirasi kami yang masuk di lingkungan Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Tanggerang Utara ini. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa kalau di daerah lain itu kita punya anggota dewan, milih anggota dewan tapi tidak di lingkungannya dan juga tidak punya jabatan yang betul-betul signifikan atau jabatan yang agak tinggi lah kami sampaikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu yang namanya dekingan. Hari ini saya duduk DPRD Provinsi, Pak Teguh Aswendi juga di DPRD Kota Pekanbaru, asli warga di lingkungan Tanggerang Utara. Salah satunya yang membuat gampang itu adalah ketika ada warga kita yang sakit, yang berurusan dengan kesehatan. Jika ada warga sini yang sakit, jangan ragu-ragu Pak RW, Pak RT, antarkan saja ke rumah sakit umum. Apalagi warga tidak mampu, insya Allah saya jamin untuk gratis pengobatannya Bapak Ibu sekalian. Jika ada, karena apa? Biasanya di setiap lingkungan kita itu rata-rata saya bilang bahwa hari ini tidak semua yang punya kartu BPJS, betul tidak Bu? Ada juga yang punya kartu BPJS tapi nunggak, betul tidak Bu ya? Ada Bu? Nah, ada juga lagi yang punya kartu BPJS bahkan kelas 1 gitu ya kita bilang,
bahwa mendapatkan kamar pun susah. Bahkan ada yang sakit, sudah itu dirawat, kadang-kadang dokternya juga tidak kunjung datang. Bahkan operasi, nunggu operasi, bahkan sampai ada yang 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan lagi ada lagi yang sudah dirawat karena masa BPJS itu ada tenggang waktunya. Misalnya kalau tidak salah saya 1 minggu atau berapa seperti itu, harus keluar dulu, nanti masuk lagi seperti itu supaya BPJS bisa menanggung. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nggak usah ragu-ragu, nanti nomor HP saya ada dan ada juga orang tua saya di sini dan rumah saya juga ada. Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung hubungi saya jika ada memang kendala yang sakit seperti itu. Lalu yang kedua terkait bidang pendidikan, karena saya di wakil ketua ini semua bidang masuk. Di bidang pendidikan itu misalnya nanti kalau saya kewenangan yang SMA, kalau Pak Tengku Aswendi bidangnya adalah SMP dan SD. Jika ada warga kita di sini Bapak Ibu sekalian yang tidak masuk anaknya di dalam sekolah negeri tapi tidak bisa milih, terkadang kita juga tidak boleh menzalimin orang lain. Misalnya kita ini rayon kalau sekarang zonasinya itu misalnya SMU 8 sama SMU 10 gitu kan. Namun terkadang karena SMU 8 itu adalah SMU favorit, banyaklah orang yang pindah tiba-tiba dekat di sana, sehingga sudah masuklah, dan banyak juga orang dekat sana juga yang tidak masuk, ada juga yang masuk, sehingga memang susah. Namun saya jamin bahwa jika ada warga kita yang di sini tidak masuk sekolah negeri, memang warga yang tidak mampu tapi tidak boleh memilih sekolahnya, insya Allah saya akan dorong untuk dapat mendapatkan sekolah negerinya Bapak Ibu sekalian. Itu soal tentang pendidikan. Dan yang terakhir mungkin soal terkait misalnya ada di jalan depan rumah kita, itu gang rumah kita yang belum disemenisasi, bahkan yang belum ada drainase yang bisa mengakibatkan banjir atau segala macam lah tentang lingkungan. Nanti bisa sampaikan kepada saya, insya Allah nanti 2023 kita akan laksanakan pembangunannya. Misalnya lebarnya 4 meter, panjangnya 100 meter lebih, atau panjangnya bisa lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan terakhir kami tadi juga disampaikan oleh orang tua kami nanti akan titipkan 1 hadiah untuk Masjid An-Najah. Dan nanti mungkin bisa ditunjuk saja oleh ketua masjid, karena kalau dipilih nanti agak susah Bu gitu kan. Yang jelas orang tua saya tadi menitipkan bahwa kasih 1 orang nanti untuk berangkat umroh ke tahun 2023 itu Pak. Jadi nanti Pak RW atau Pak Ketua Masjid bisa nanti amanah orang tua kami ditunjuk dengan benar, sehingga nanti mungkin tidak semuanya 1, insya Allah nanti akan diberikan 1 tiket gratis untuk berangkat ke umroh melaksanakan ibadah umroh. Amin. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Nanti ada sesi tanya jawab dan nanti ada juga bingkisan dari kami, itu mungkin tidak sebesar yang diharapkan, namun memang ini hanya ucapan atau buah tangan, dan kami mohon dimaafkan jika ada di tempat ini sekarang hadir sekitar 400 orang kalau kami lihat gitu, karena undangannya 350, bahkan sekarang tenda kursinya lebih sampai ke kanan. Kami mohon maaf kalau ada yang merasa panas, dan insya Allah alhamdulillah hari ini Allah subhanallah kita diberikan cuaca yang sangat mendukung. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan reses yang tujuannya adalah menyerap aspirasi masyarakat ini, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho langsung mendengarkan penyampaian aspirasi masyarakat Tanggerang Utara oleh 3 orang perwakilan masyarakat yang masing-masing disampaikan Fitriadi, Deviana, dan Novita. Kebetulan sekarang lagi musim hujan, jadi saya langsung menyampaikan aspirasi di sini. Semoga untuk 2003 atau bahkan bisa dipercepat, yang ada di persis di depan rumah saya dan lingkungan kita itu jika banjir menggenangi. Kasihan anak-anak sekolah sebagai jalan protokol utama di tempat kita,
mereka terganggu untuk melaksanakan aktivitas belajar dan mengajarnya. Ini sebagai perwakilan dari RW 12 semuanya. Ada jalan di depan rumah kita itu lebih kurang 3 meter. Mungkin tadi syaratnya 4 meter ya? Enggak ya, ya mudah-mudahan itu nanti bisa kita atur dengan sebaiknya dengan mereka yang ahli di Badan Penataan Kota, bagaimana cara untuk mengatasi banjir yang ada di daerah kita. Tolong, begitu banyak ibu-ibu yang menderita karena keadaan ekonomi. Begitu banyak anak yang tidak sekolah. Contohnya anak saya sekarang, dia tidak punya biaya untuk ongkos. Tapi tahukah Bapak Ibu, saya tidak minta dikasihani, cuma saya ingin menginspirasikan diri saya. Karena saya, memang benar kata Pak Agung, tadi kami tidak semangat karena hutang kami. Tolong Pak Agung, tolong Pak Mulia, kami tidak minta dengan sangat dikasihani, tapi tolong kasih jalan untuk anak kami yang untuk merintis masa depannya, calon bekal untuk masa depan dia. Saya ingin memastikan masalah untuk UMKM. Karena kan kebanyakan mungkin hampir 80 atau 90% ibu-ibu yang ada di lingkungan kita adalah pelaku-pelaku UMKM yang sebagian besar memang untuk membantu perekonomian keluarga. Dan di sini saya lihat mereka banyak kendala itu seperti modal mungkin pasti itu. Kemudian wadah yang bisa mempersatukan semua kegiatan UMKM yang akan dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Karena mereka kadang-kadang memang berharap dari hasil yang diperjualbelikan itu dari hasil UMKM. Dan kita kalau bisa dapat ada pembinaan untuk para ibu-ibu pelaku UMKM. Karena kan rata-rata hanya mereka mengerti pembuatan kue atau apa hanya dalam bentuk saja. Tidak ada mengerti mereka masalah bagaimana untuk memanage untuk keuangannya seperti apa. Karena kebanyakan kan ya hari ini dibuat ya dapat untuk hari ini. Tapi tidak ada untuk pengembangan ini bagaimana untuk jangka panjangnya ada nilai manfaat yang terus bersinergi terus gitu. Jadi saya minta itu aja. Aspirasi masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara yang dibacakan oleh 3 orang perwakilan masyarakat tersebut langsung dijawab oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. Kalau untuk drainase nanti Bang, memang lingkungan kita kalau memang ada tanahnya insya Allah langsung kita bangunkan di awal tahun besok. Sudah ada memang anggarannya. Kalau memang ada tanah, yang khawatir itu orang tidak mau menyerahkannya gitu ya, biar baginya. Terus Ibu Depriana RW 11 keluhannya terjerat utang. Mana Ibu tadi itu? Iya Bu. Iya. Jadi Bu, pertama saya sampaikanlah bahwa kami ini kalau menolong personal tidak mungkin. Tapi kalau untuk bersama-sama itu pasti Bu. Tapi kalau terkait misalnya anak sekolah tadi putus sekolah, kami bingung tadi kalau putus sekolah karena tidak ada biaya untuk masuk sekolah swasta, pasti kami carikan bantuannya, pasti kami carikan solusinya. Untuk pelatihan masyarakat, kami sudah melaksanakannya di Tangkerang Labuai, kami juga sudah melaksanakan di beberapa kecamatan. Apalagi tadi menyampaikan bahwa tentang pelaku UMKM, pelatihan pelaku UMKM, manajemen terkait UMKM tersebut. Terkadang bagaimana cara mempromosikannya di sosial media. Ada yang bisa buat kue, ada yang bisa buat macam-macam, tapi menggunakan sosial media tidak bisa karena sosial media ini digunakan oleh anak-anak muda. Nanti Kak Butet dan Mbak Bitriadi sampaikan kira-kira usulannya apa dan kumpulkan dulu orangnya Kak Butet. Nanti sampaikan kepada tim kami, insya Allah segera kami akan bentuk kalau memang sudah terkumpul minimal 15 atau 20 UMKM, kita akan laksanakan pelatihannya. Terkait juga dulu ada bank sampah. Sini ada dulu ya bank sampah gitu. Ada Pak ya. Nah, itu juga ada pelatihannya dulu terkait mengelola sampah menjadi uang. Tapi sekarang pada mara UMKM. Nanti juga akan pada saat pelatihan UMKM kami akan sampaikan juga bagaimana cara mendapatkan biaya pembinaan dari UMKM tersebut dari pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru nanti Pak Teguh Aswendi. Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan Kak Bu Deprina tidak betul kalau kami hanya sekedar
ngomong-ngomong saja memberi harapan itu tidak benar, Mbak. Apalagi hanya terkait menyangkut persoalan pribadi. Dan bukan karena kami ada keinginan mau jadi atau apa, masih lama, hari ini 2022, pilkada itu masih 2024. Ini hanya ingin menjalin silaturahmi yang dulu memang sesuai dengan ajaran agama kita, orang tua juga ketika meninggal tidak boleh memutus silaturahmi, apalagi ini merupakan warga atau masyarakat kami. Betul Bapak Ibu sekalian? Dalam reses di Kelurahan Tangkerang Utara ini, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa perlengkapan rebana dan 1 tiket umroh untuk masyarakat yang terpilih. Setelah rangkaian beberapa kegiatan dalam reses ini, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho juga membagikan sembako untuk masyarakat dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini masih berada di kondisi ekonomi yang sulit. Ini reses masa sidang ketiga dari kami pada tahun 2022. Tentu biasa kembali menyerap aspirasi dan tentu mewujudkan aspirasi itu nanti di DPRD Provinsi Riau dengan cara tentu dengan mitra-mitra yang ada di Provinsi Riau, yaitu OPD-OPD terkait khususnya di pemerintah Provinsi Riau. Banyak beberapa pencapaian aspirasi terkhusus memang terkait banjir ini di Kota Pekanbaru. Ini merupakan menjadi momok besar. Habis itu kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru juga, khususnya saya dengar tadi ada beberapa di daerah Simpang Labersa tadi itu sekarang sudah cukup ini, dan harapan kita juga jalannya diperbagus lagi arah ke sana ke Tenayan Raya itu kan jalannya juga sudah bolong-bolong, dan itu juga akan segera kita masukkan dalam aspirasi kita untuk diperjuangkan di DPRD Provinsi Riau. Dan tadi terkait sampah juga masih ada, artinya tidak gampang membenahi sebuah kota ini dengan duduk atau menjabat baru beberapa saat saja. Tentu harus dengan yang betul-betul konsisten dalam membenahi Kota Pekanbaru ini. Tidak bisa sepotong. Nah, sehingga memang kami bersama pemerintah Provinsi Riau, tentunya juga dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pemilik wilayah Kota Pekanbaru, tentu bersama-sama bagaimana segera menyelesaikan tugas-tugas beratnya adalah banjir dan juga terkait penata ulangan terkait sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini, karena juga sampah juga mengakibatkan banjir tadi gitu kan. Dan tadi sekolah yang tidak masuk di dalam zonasi tadi, nah, ini juga menjadi harapan masyarakat, dan beberapa sekolah sudah kita anggarkan, khususnya kami kewenangan SMA, yaitu terkait di 3 sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, sekolah baru di anggaran 2023. Tentu ini bisa merupakan menjadi solusi, dan kami juga diingatkan oleh Ketua Umum kami Mas Agus Harimurti Yudhoyono saat reses itu tentu menjadi bagian dan tentu menjadi solusi bagi masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Tidak hanya menyebarkan janji tapi juga menepati janji dan memberikan solusi. Dan kami tadi sudah memberikan beberapa terkait bantuan kepada sini, yaitu memberikan bantuan Rabana yang menjadi juga perkumpulan atau juga siar-siar agama kita seperti itu, dan ada juga tadi memberikan 1 hadiah umroh untuk warga yang memang belum dapat
mempunyai kesempatan untuk berangkat umroh yang memang sudah merupakan menjadi rapat keputusan dari masjid, nanti masjid yang akan memutuskannya, seperti itu. Bang, tadi ada ternyata masih warga yang dapat BLT bahkan sampai anak tidak sekolah itu, Bang, bagaimana respon kita, Bang? Ya, respon kami tentu tadi ada menyampaikan seperti PKH dia, jadi dia tidak masuk, keluhannya tidak masuk di dalam penerima bantuan kalau PKH itu ya, miskin itu apa? Keluarga, bukan, PKH itu penerima apa gitu kan, tidak masuk di dalam itu. Ya, ini mungkin terkait update data program Keluarga Harapan. Jadi itu dari pusat gitu kan. Seharusnya tidak ada warga yang tidak mampu itu yang tidak mendapatkan bantuan keuangan seperti itu. Yang ini mungkin ada kesalahannya di Dinas Sosial yang tidak mengupdate Kementerian Sosial. Karena terkait misalnya masih ada yang kami temukan memang bahwa ada di lingkungan beberapa RW yang sudah meninggal dunia tapi masih ada namanya di dalam penerima PKH tersebut, seperti itu. Nah, jadi kami minta kepada Pak RW, Pak RT gitu kan, sehingga lurah, camat, dan khususnya kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau nanti untuk mengulang kembali data terupdate-nya terkait penerima program Keluarga Harapan ini, seperti itu. Demikian pemirsa, rangkaian kegiatan reses anggota DPRD Riau Agung Nugroho di Kelurahan Tanggerang Utara, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.